Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama Pagi. Pemerintah terus menggenjot industri pariwisata. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Berikut wawancara reporter kami Felicia Amelinda bersama Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata untuk membahas seputar potensi pariwisata Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan utusan khusus Presiden bidang pariwisata yakni Zita Anjani. Halo Ibu Zita. Halo Mbak Felicia. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Ya Bu Zita, ada beberapa kendala seperti mungkin di bagian Indonesia Timur. Ya. Nah itu harga tiket mungkin bisa dikatakan agak lebih mahal ya Bu ya dibanding dengan destinasi lainnya. Itu bagaimana Bu Zita melihatnya Bu? Ya, sebagai utusan khusus Presiden khususnya di bidang pariwisata, tentu saya selain berkoordinasi juga melakukan monitoring dan evaluation. Perintah Presiden itu satu terkait dengan harga tiket harus turun. Ya, jadi bukannya stabil, bukannya bagaimana turun. Jadi spesifik turun khususnya di momen libur Nataru. Nah, kemarin itu bagus turun karena subsidi kita terkait harga tiket ke maskapai itu cukup besar. Nah, kemarin sempat tanggal 20 Desember pemantauan saya naik. Tapi langsung selaku UKP saya sampaikan, ini jangan sampai naik. Ya, jangan sampai naik. Langsung turun. Jadi kemarin sempat terpantau itu di Indonesia bagian timur. Kita tahu juga Bapak Presiden perhatiannya terhadap Indonesia Timur itu sangat luar biasa. Sempat naik, kemarin nggak wajar Mbak. Biasanya kan 2 kali lipat itu udah tinggi. Ini kemarin sempat 6 kali lipat di Kupang ya. Jadi naik hampir 12 juta di tanggal 20 Desember dan CGK Manado hampir 14 juta. Setelah saya informasikan langsung koordinasi juga dengan kementerian-kementerian terkait dan tentu dengan pihak maskapai langsung turun. Jadi sekarang terpantau kondusif, harga stabil, tidak ada kenaikan yang aneh-aneh, ditambah juga dengan melonjaknya jumlah wisatawan tetap stabil. Jadi ini saya apresiasi koordinasi kita di antara Kemenko terkait dan juga kementerian, lalu pihak maskapai, so far so good gitu. Kira-kira wisata di Indonesia ini gimana sih Bu caranya untuk bisa lebih menarik lagi wisatawan dari domestik maupun luar negeri Bu? Ya, jadi berbagai macam keindahan alam itu sebenarnya ada di Indonesia. DNA orang Indonesia adalah pariwisata. Kuncinya bagaimana kita bisa meningkatkan, walaupun kita sudah peringkat 22 ya. Di dunia Indonesia itu peringkat 22, di ASEAN kita peringkat kedua. Tapi saya pribadi belum puas. Harusnya kita 5 besar. Dengan kekayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, harusnya kita masuk 5 besar. Nah, jadi bagaimana meningkatkannya? Kita harus upgrading dari segi SDM-nya. Karena kita punya target tadi, Pak Presiden kan ingin kenaikan ekonomi kita mencapai 8-10%. Nah, salah satu pemasukan terbesar kita adalah pariwisata. Sekarang di 4%. Kalau rata-rata negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand itu konsisten di 7% Mbak. Pemasukan dari pariwisata ke PDB-nya. Nah, di Indonesia ini kita masih stuck di angka 4%. Bahkan kalau negara-negara seperti misalnya di Spanyol, lalu di Inggris, negara-negara Eropa, itu sudah mereka bahkan di angka 20%. Pemasukan pariwisata untuk PDB-nya. Nah, Indonesia masih di 4%. Artinya kita masih ada PR sebenarnya. Dengan kekayaan Indonesia, dengan DNA pariwisata untuk orang Indonesia, kita masih punya chance yang sangat besar untuk menaikkan sumbangsi kita ke PDB. Ibu, terakhir nih Bu ya, kira-kira apa saran dari Ibu untuk masyarakat yang sekarang lagi berpergian ke domestik maupun ke luar negeri dalam momen libur ini Bu? Saya lihat banyak di sosial media banyak yang wisata ke luar negeri, ya nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Tapi Pak Presiden saja sudah bikin aturan. Untuk pejabat negara, jangan banyak luar negeri. Jadi saya sarankan, yuk kita ramaikan wisata dalam negeri kita. Banyak sekali yang bisa kita eksplor. Jadi ayo ramai-ramai, kita wisata akhir tahun Nataru, nggak usah ke luar negeri. Ya kalau mau ke luar negeri ya boleh, tapi banyakin juga ke dalam negeri gitu ya. Untuk apa? Untuk kita kejar target pemasukan ke dalam PDB kita dari 4 ke 8%. Oke. Baik, terima kasih banyak Sama-sama, Ibu Zita Mbak. atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya Bu ya. Sama-sama, Sehat-sehat selalu. Ya pemirsa, itu dia tadi sedikit perbincangan dengan utusan khusus Presiden bidang pariwisata dari Jakarta, Felicia Amelinda Andri Panca, TV One mengabarkan.